효과가 있군. 항상 이뻐요. 이번 주말에 시간 어때요? 저 나연 씨 되게 많이 좋아해요. 사실 제가 Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Di Lili. Adakah dari kalian yang menemukan pasangan melalui sosial media? Gimana sih rasanya? Nah, pas banget karena kali ini kita bahas alur film yang berjudul Like for Likes, menceritakan tentang 3 pasangan yang mengandalkan media sosial untuk mengungkapkan perasaan terdalam mereka, yang awalnya tak saling kenal. Namun takdir mempertemukan mereka dalam sebuah kesempatan. Nah, langsung saja kita mulai. 저 나연 씨 되게 많이 좋아해요. 사실 제가 Bermula dengan seorang gadis yang dipanggil Jaganim atau Jogyung yang diperankan oleh Lee Min-yeon. Ia seorang sutradara yang memiliki seorang artis bernama Jinwoo yang diperankan oleh Yoo Ah-in. Jaganim memiliki seorang bawahan yang bernama Nayeon yang diperankan oleh Esom, yang memiliki teman dekat pemilik restoran Jepang sederhana yang bernama Jung Sung-chan yang diperankan oleh Kim Jo-hyuk. Ia sedang mencari tempat untuk acara tunangannya nanti. 자기야, 신혼집은 알아보고 있는 거야? Setelah itu, ada seorang pramugari bernama Han Joran yang diperankan oleh Choi Ji-woo. Di sisi lain ada seorang pria muda yang bernama Soho yang diperankan oleh Hanul Kang. Ia seorang penulis lagu yang tidak bisa mendengar, hanya bisa mengerti melalui gerak bibir lawan bicaranya. 엄마 보러 영국 가고 싶지? Setelah waktu berlalu, Jinwoo menolak untuk menjadi artis lagi karena ia harus menjalankan wajib militer. Waktu itu bersamaan saat Jogyung kekurangan artisnya. Mungkin ia akan mengajak Jinwoo untuk kembali berakting di dalam proyeknya. Sedangkan Sung-chan, ia merasa sedih karena ditinggalkan oleh tunangannya dan tanpa disengaja ia malah satu apartemen dengan Joran. Joran setuju saja kalau dia harus tinggal satu atap dengan Sung-chan. Karena saat itu ia juga sedih karena sebelumnya ia telah ditipu oleh seseorang. 내가 그걸 꾹 참고 계약했다는 거 아니냐, 그놈의 전세대란 때문에. Perkiraan sebelumnya benar bahwa Jogyung akan mengajak Jinwoo dalam proyeknya. Namun di sini Jinwoo menolak. Padahal sebelumnya ia memiliki hubungan yang dekat dengan Jogyung. 배우가 작품 거절하는데 무슨 이유가 있겠어요? 너 많이 컸다. Di sisi lain, Sung-chan sering iseng untuk mengganggu pekerjaan Joran. Mungkin biar mereka bisa lebih dekat. Karena mulai saat itu mereka teman satu rumah. 아, 예. 저기요. Setelah itu, Sung-chan tahu bahwa Joran sedang bersedih karena ada seseorang yang menipunya. Sedangkan Soho, ia bertemu dengan Nayeon yang tanpa sengaja Sung-chan membuat pertemuan mereka. Setelah berbincang-bincang, mereka pun memberikan kontak Facebook masing-masing. Sedangkan Jogyung, ia masih berharap agar Jinwoo mau bergabung dalam proyeknya. 너 혹시 인가 보네? 아니라니까 그러신. Di sisi lain, Sung-chan harus menghadapi masalah di tempat tinggal bersama dengan Joran. Tanpa mereka sadari, semakin hari mereka semakin dekat, hingga bisa menceritakan kisah kesedihan mereka masing-masing. 나도 불쌍하고. Sedangkan Soho, mereka mulai dekat melalui media sosial, dan mulai saat itu mereka semakin sering bertemu. 입고 그럼 제 목소리는 어때요? Beberapa hari berlalu, dalam sebuah acara, Jinwoo menemukan anak kecil yang ia rasa itu mirip dengannya. Ternyata itu adalah anak dari Jogyung. Karena itu, ia mulai mencari tahu siapa ayah dari anak tersebut. Ia mengira bahwa ayah dari anak itu adalah dirinya. Karena beberapa tahun yang lalu Jinwoo pernah tidur bersama dengan Jogyung. Jinwoo benar-benar ingin tahu siapa ayah dari anak tersebut. Namun Jogyung tidak pernah memberitahukannya. Bahkan Jinwoo sudah bersedia akan bergabung dalam proyek Jogyung asalkan Jogyung memberitahukan siapa ayah dari anak itu.
Tapi tetap saja Jogyung tidak ingin memberitahukannya. 그러지. 아파. 귀여워요? Kembali ke kisah Soho dengan Nayeon. Walaupun Soho benar-benar tidak bisa mendengar, tapi ia bisa mengerti pembicaraan Nayeon melalui gerak bibirnya. Dan Nayeon tidak menganggap hal itu menjadi masalah. Ia memandang Soho seperti orang normal yang lain. Dan kisah Sungchan dengan Joran, mereka sudah terlihat seperti suami istri. Saling melengkapi walaupun mereka hanya teman serumah. Bahkan Sungchan sering memberikan perhatian yang besar kepada Joran. Dan selalu bersedia menolong Joran saat ia dalam masalah. Mungkin rasa cinta dari Sungchan sudah tumbuh untuk Joran. 야, 인턴이에요. 갑시다. 어디가 불편하세요? Suatu malam, ternyata Nayeon juga sudah dibuat jatuh cinta oleh Soho karena sikap Soho yang sangat baik. Tanpa ia ketahui sebenarnya Soho sudah menyukai sejak pandangan pertama, namun ia tidak pernah mengungkapkannya. 뭐 볼수록 매력있긴 하지. Sedangkan Jinwo, ia masih memikirkan apakah benar-benar dirinya yang menjadi ayah dari anak Jogyung. Di sisi lain, Sungchan membantu Joran untuk mendapatkan seorang pria untuknya. Ia menyarankan teman dekatnya yang seorang dokter untuk menjadi kekasih Joran. Maka dari itu, Sungchan menyarankan Joran untuk membuat foto-foto yang disukai calon kekasihnya tersebut. Agar nanti bisa ia upload di sosial media dan agar calon kekasihnya tertarik kepadanya. Suatu malam, tanpa ragu lagi Soho mengungkapkan perasaannya kepada Nayeon bahwa ia menyukainya. 저 나연 씨 되게 많이 좋아해요. 사실 제가 Maka mereka pun jadian. Hari-hari mereka mulai saat itu sangat menyenangkan. Sedangkan Jinwo, ia masih berusaha untuk mencari tahu ayah dari anak Jogyung. Di sisi lain, Joran merasa sangat senang karena pria yang ia sukai mengajaknya untuk berkencan. Padahal di sini sebenarnya terlihat bahwa Sungchan menyukainya. Tapi entah kenapa ia tidak mengungkapkannya. Keesokan harinya, kembali ke kisah Soho yang ingin jalan-jalan dengan Nayeon. Tapi saat di jalan ia mendapat masalah akibat ia tidak mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Karena hal itu, Soho berpikiran bahwa hal itu akan membuat masalah juga pada Nayeon. Walaupun Nayeon menerimanya apa adanya. Tapi Soho tetap saja meninggalkannya. Mereka sama-sama dibuat bersedih. Dan keesokan harinya, Joran akan jalan-jalan bersama pria yang ia sukai. Walaupun sudah memiliki kedekatan, tapi Joran tidak merasa bahwa ia benar-benar menyukai pria itu. Karena sebenarnya yang benar-benar membuatnya jatuh cinta adalah Sungchan. Namun ia belum menyadarinya. 근데 어떻게 이렇게 잘 지냈대? Soho masih sangat bersedih karena ia tidak tahu harus berbuat apa karena pendengarannya tersebut. Dan di sisi lain, Jogyung selalu serba salah karena hari-harinya selalu saja diganggu oleh Jinwo. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana. Namun entah apa alasannya, Jogyung tidak ingin mengatakan kepada Jinwo siapa ayah dari anaknya tersebut. Keesokan harinya lagi Joran akan ke luar negeri karena diajak pria sebelumnya. Hari itu Jogyung juga akan pergi ke luar negeri agar tidak diganggu oleh Jinwo lagi. Dan tepat hari itu pula, teman Sungchan sedang kehilangan anaknya. Maka mereka pun langsung mencarinya. Dan kisah Nayeon, ia masih berharap untuk bertemu lagi dengan Soho dan melanjutkan hubungannya. Di sisi lain, Jinwo teringat saat ia pertama kali bertemu dengan Jogyung dan mulai saat itu juga ia menyukainya. Maka dari itu, ia langsung menghubungi Jogyung dan ia tahu bahwa Jogyung akan pergi meninggalkannya. Tanpa pikir panjang lagi, ia mengungkapkan rahasia besar melalui media sosial bahwa ia sudah memiliki anak bersama Jogyung. Maka dari itu, ia ingin seseorang yang melihat keberadaan Jogyung bisa langsung memberitahukan kepadanya. Di tempat yang sama, Sungchan bertemu dengan Soho. Dan di tempat itu pula Joran melihat keberadaan Jogyung dan langsung memberitahukannya kepada Jinwo. Setelah itu ia malah bertemu dengan Sungchan. Emang ya, jodoh nggak akan kemana. Hal itu membuat Sungchan merasa senang. Apalagi setelah itu ia tahu bahwa anak temannya yang hilang sudah ditemukan. Dan Jinwo, ia berhasil menemukan keberadaan Jogyung. Tanpa ada rahasia dari publik lagi,
maka mereka akan menjadi keluarga kecil. 안 떠나실 건가? 헐려. Kisah Soho dan Nayeon juga membahagiakan, karena setelah bertemu, Nayeon dan Soho tidak akan menjadikan suatu kekurangan untuk menghalangi hubungan mereka. Mereka pun meneruskan hubungan yang sempat terpisah. 과메기 사왔어요. Dan yang paling menyenangkan lagi, yaitu Sungchan. Walaupun awalnya sedih karena ditinggalkan orang yang disukai, namun Joran kembali. Ia kembali untuk menemui Sungchan dan telah sadar bahwa yang ia sukai adalah Sungchan sendiri. 주란 씨. 내일 해야겠다. 안 해. Maka dari ketiga kisah cinta ini berakhir dengan kebahagiaan. Semoga yang nonton juga ikutan bahagia ya. Jangan lupa subscribe dulu dan sampai jumpa lagi.